Halo guys, ada kabar buruk nih bagi kalian para pencinta Presiden Donald Trump. Dia baru saja bikin kesalahan yang sangat fatal dan sangat ekstrim, bahkan berbahaya ya bagi pencalonan dia sendiri. Kenapa? Karena dia baru saja membuat blunder dan gara-gara blunder itu dia diprediksi akan kalah di pemilihan Presiden Amerika Serikat di tahun 2024 ini. Loh kok bisa ya dia diprediksi bakal kalah? Karena apa? Dia membuat kesalahan terkait dengan politik identitas. Dan ini sama seperti di Indonesia ya. Bagaimana caranya politisi-politisi itu mengeksploitasi politik identitas lu, mulai dari warna kulit, suku, agama, ras, kalau bisa semua dipermainkan, diaduk-aduk. Supaya apa? Ya kalau lu penasaran, jangan di skip video ini. Let's check this out. Jadi dalam sebuah interview guys, Presiden Donald Trump itu dia berkata bahwa dia sangat terheran-heran dengan calon presiden terbaru dari Partai Demokrat yang bukan lagi Joe Biden, tapi kemungkinan besar jadinya Kamala Harris ya. Dia ini wakil presiden Amerika Serikat detik ini yang kemudian mencalonkan diri untuk bertarung melawan Donald Trump. Nah, Kamala Harris ini dibilang oleh Donald Trump sebagai orang yang berusaha mengeksploitasi rasnya. Kenapa? Karena giliran sekarang mau pemilu, dia ngaku-ngaku sebagai orang kulit hitam si Kamala Harris. Padahal menurut Donald Trump, kemarin-kemarin dia itu ngaku sebagai orang Indian. Jadi menurut dia Kamala Harris itu gak konsisten. Lu selama bertahun-tahun ngaku sebagai Indian American. Tiba-tiba sekarang karena lu mau maju jadi calon presiden dari Partai Demokrat yang dikenal sering banget dicoblos oleh orang-orang minoritas termasuk kulit hitam, makanya digadang-gadang dan diprediksi dan orang memperkirakan Kamala Harris akan lebih sering mengidentifikasikan dirinya sebagai orang kulit hitam. Dan ternyata itu yang kemudian dinyatakan oleh Presiden Donald Trump. Dia sebel, kenapa sih tiba-tiba main ras nih si Kamala Harris. Main ras dalam artian apa? Ya tiba-tiba dia muji-muji kalangan kulit hitam, dia membawa agenda politik yang ingin memajukan perekonomian kulit hitam, budaya kulit hitam dan lain sebagainya. Nah menurut Donald Trump lu gak konsisten nih. Kemarin lu ngaku-ngaku sebagai wanita India, darah India, sekarang kok tiba-tiba jadi orang kulit hitam. Nah ini kemudian dikritik keras oleh Presiden Donald Trump. Nah apa yang terjadi guys? Setelah interview tersebut, ternyata banyak orang yang protes, bahkan Gedung Putih, juru bicara Gedung Putih itu sampai bikin pernyataan bahwa itu kan masalah pribadi, masalah private. Ngapain lu sampai komen-komen, itu gak pantas lah bikin komentar seperti itu. Dan dia sampai bilang bahwa ini kayaknya kebiasaan nih dari Presiden Donald Trump dari zaman dulu, kayaknya selalu menggunakan politik identitas nih, yang tidak elok, tidak etis, dan lain sebagainya. Dan itu yang sepertinya digadang-gadang oleh Partai Demokrat. Nah, apapun itu, memang menurut gue pribadi bahaya lah kalau namanya politik lu tiba-tiba udah main pakai politik identitas. Karena ya gak semua orang suka dengan itu. Dan buat kita semua, gue rasa mayoritas orang yang punya akal sehat dan IQ di atas 100, lu akan bilang bahwa ya namanya politik sebaiknya lu beradu ide, gagasan, rencana, agenda. Bukan artinya lu mempermainkan politik berdasarkan warna kulit, agama, ras dan lain sebagainya. Itu kayaknya terlalu udik lah, terlalu primitif. Dan kita anggap itu cuma berlaku di Indonesia. Tapi ternyata apa guys? Di Amerika dilakukan juga di politik di sana. Tapi bedanya gini, orang di Amerika langsung sadar, klik begitu ada orang bermain kartu ras, bermain kartu identitas, politik identitas, apa yang terjadi? Mereka ternyata jadi enek, males, dan ini dibuktikan loh. Sebelum Donald Trump bikin komentar ini, teman-teman tahu nggak? Mayoritas pemilih di pemilu Amerika Serikat itu memilih Donald Trump. Seperti yang ada di layar kaca ini. Di bulan Juli 2024, posisi Donald Trump itu masih di atas Kamala Harris. Tapi setelah Donald Trump membuat pernyataan bahwa, Kamala Harris, lu ini sebenarnya orang hitam apa orang India sih? Yang bener lalu. Ternyata banyak orang gak suka itu. Akibatnya apa? Suara Donald Trump itu anjlok sekarang di level 47%. Dan suara Kamala Harris ada di 48%. Artinya apa? Kalau hari ini diadakan pemilu Amerika Serikat, kemungkinan besar Donald Trump kalah. Jadi sia-sia nih guys. Padahal kemarin lu udah pada seneng lah ya. Dia kena tembak, dia bisa meleset kayak The Matrix. Kagak kena gitu kan. Jadi hasil pollingnya sempat melonjak tinggi pada saat itu. Sekarang
dia bikin blunder, akibatnya hasil polling, hasil surveinya menunjukkan dia anjlok drastis. Tapi apa yang kamu lihat di layar kaca itu adalah hasil polling berdasarkan jumlah penduduk ya, populasi yang ada di Amerika Serikat. Oke, jadi di Amerika Serikat itu agak beda dengan yang ada di Indonesia. Pemilu di Indonesia yang penting lu punya 51% suara dari total populasi yang memiliki hak untuk memilih, lu menang. Jadi kalau ada 100 juta orang yang terdaftar ya sebagai daftar pemilih tetap itu 51%-nya itu coblos lu, ya lu menang 50% lebih. Karena lu mayoritas. Nah di Amerika enggak, dia enggak main populasi penduduk, yang dia main apa? Berapa total suara yang lu menangkan di tiap negara bagian yang namanya electoral weight. Jadi contoh begini, di Amerika Serikat misalkan ada 50 negara bagian. Ada negara bagian yang paling besar namanya California, dia punya 54 electoral weight. So dibikin pemilu lah di California. Ketika dibikin pemilu, yang pilih Kamala Harris atau pemilih Presiden Donald Trump, nanti akan ditentukan winner takes all. Kalau seandainya lebih dari 50% orang nyoblos Donald Trump akan menang 54 poin dari California. Jadi tiap negara bagian itu ada poin-poinnya sendiri. Jadi tadi contoh ya, California ada 54 poin. Lalu New York itu ada 28 poin. Nah kalau di total seluruh negara bagian ini ada 538 poin. Nah kalau mau menang sebagai presiden di Amerika Serikat, lu harus kumpulin 270 poin. Jadi beda dengan di Indonesia, kalau di Indonesia lu harus suara terbanyak. Jadi presiden yang paling populer di Indonesia itu pasti menang. Makanya lu jangan heran kalau di Indonesia politik nih, pemilihan umum apa yang terjadi, orang itu cukup kampanye di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. That's it. Mereka sebetulnya nggak penting ke daerah lain. Kenapa? Karena mayoritas penduduk Indonesia tinggalnya di Pulau Jawa. Jadi lu cukup kampanye di Pulau Jawa, lu suara terbanyak, lu menang. Nah tapi Amerika Serikat enggak, konsepnya kan negara bagian. Jadi dia menghargai setiap provinsi. So ibaratnya gini, di Indonesia mau gak mau, lu harus pergi ke Papua, kampanye di Papua. Karena Papua mungkin ada 12 poin. Jadi lu harus menangin Papua biar dapat 12 poin. Lu harus pergi ke Ambon, lu harus pergi ke Kalimantan Utara, lu harus pergi ke NTT untuk kumpulin poin-poin itu. Jadi lu terpaksa harus turun ke daerah. Karena apa? Kalau yang diperebutkan 22 poin di Papua, lu harus menang di sana. Karena lu kalah 1 poin aja, misalkan suara kamu cuma 9 karena ada 22 poin, ternyata lawan berhasil dapat 10 poin. 10 tambah 9, 19. Tadi ada berapa? 21 poin yang diperebutkan. Berarti ada 2 poin tersisa yang gak milih karena dia golput. Akibatnya apa? Winnersnya yang dapat 10 poin itu, dia akan ambil tax all. Jadi walaupun dia cuma menang 10 poin, dia menguasai 21 poin yang ada di Papua. Paham ya maksudnya ya? So untuk dia ngampulin poin-poin itu gimana? Dia akhirnya udah menangin Papua, cuma modal 10 poin dia menguasai Papua, dia jadi dapat 21 poin. Terus dia terpaksa pergi lagi ke Ambon. Terpaksa dia pergi lagi di New York ada 28 poin. Terpaksa dia pergi lagi di Florida ada 30 poin. Nah, ini yang dilakukan oleh pemilu presiden Amerika Serikat. Makanya biayanya sangat mahal. Tetapi akibatnya apa? Orang merasa terwakili. Contoh, makanya di Indonesia banyak orang bilang gila ya. Misalkan presiden X udah 10 tahun berkuasa tapi gak pernah tuh ke provinsi ini. Bisa gak terjadi? Bisa, sangat mungkin. Karena buat dia gak penting. Penduduk lu populasinya cuma 5 juta orang. Buat apa gua ke sana? Ya dong. Logis gak? Nah akibatnya jangan heran ya kalau di Indonesia itu banyak daerah tertinggal itu sangat banyak. Karena ya dari segi suara itu gak berkualitas. Itu gak penting. Tetapi di Amerika Serikat suara itu ditentukan oleh negara bagian. Itu kelebihan pemilihan di Amerika Serikat. Bahwa apa? Tiap provinsi di sana, tiap negara bagian di sana itu memiliki kekuatan politik. Khususnya negara bagian dengan poin ya, electoral weight yang tinggi. Ya seperti negara bagian seperti California, Texas, Florida, New York, New Jersey dan lain sebagainya. Nah itulah kawasan-kawasan negara bagian yang memang penting buat Amerika Serikat. Tapi sisi lainnya ada gak sisi buruknya? Ada juga. Ingat loh, mereka bukan artinya menang di pemilihan pilpres di Amerika Serikat. Itu mereka dicintai rakyatnya. Karena bukan berdasarkan suara terbanyak, tetapi berdasarkan berapa banyak states atau negara bagian yang dia kuasai. Nah jadi di sini lu bisa lihat ada sedikit kabar baik buat Donald Trump. Kenapa? Karena even dia secara majority vote, mayoritas populasi rakyat di Amerika Serikat sekarang lebih condong pilih Harris. Bukan pilih Donald Trump secara populasi. Tapi kalau secara electoral weight, ingat ya, mereka butuh 270 poin untuk menang. Nah per detik ini Donald Trump itu masih unggul tipis. Kenapa? Karena dia sudah berhasil mengumpulkan 268 poin.
Sementara Kamala Harris cuma berhasil mengumpulkan 226 poin. Jadi dari sini teman-teman bisa bilang masih ada kemungkinan nih Donald Trump itu menang. Nah terus skenario apa yang harus kita persiapkan ya seandainya Donald Trump menang? Satu hal yang sudah pasti menurut gue, Donald Trump itu akan makin kencang, makin tegas sama yang namanya Cina. Jadi buat teman-teman yang merasa trade war itu akan berakhir, menurut gue enggak. Menurut gue justru ketika Donald Trump naik, walaupun dia pro bisnis, tapi ingat ya dia pro bisnis di Amerika Serikat. Menurut gue apa yang terjadi, trade war dengan Cina itu justru malah makin parah. Nah ini dibuktikan dengan apa ya, ketika dia berkuasa, Donald Trump itu sering mengkritik nih. Contohnya misalkan Cina ada bikin undang-undang terkait otonominya Hong Kong yang akan dibawa pertahanan dan militer Cina daratan. Nah ini dikritik nih sama Trump habis-habisan. Kenapa Hong Kong yang tadinya liberal, negara demokratis, sekarang tiba-tiba berubah menjadi bergaya komunis. Lalu apalagi? Donald Trump juga berhasil, Donald Trump banyak memblokir perusahaan-perusahaan teknologi dari China. Contohnya apa? Xiaomi itu diblok sama dia, Huawei itu diblok. Software yang terkenal yang sering kamu pakai yang namanya TikTok atau ByteDance itu juga diblok sama yang namanya Donald Trump. Dan Donald Trump sendiri juga udah bilang kalau seandainya dia terpilih kembali, dia akan menerapkan tarif atau bea masuk yang jauh lebih tinggi lagi dibandingkan apa yang sudah dilakukan oleh Joe Biden sekarang. Nah teman-teman kan kemarin udah cek video kita ya, kemarin ada beberapa sektor yang diserang habis-habisan oleh Joe Biden, salah satunya yang berhubungan dengan energi hijau dan mobil listrik itu dihancurkan sama Joe Biden, dibuat sedemikian mahalnya untuk mobil-mobil listrik, baterai, dan teknologi Cina yang berusaha masuk ke Amerika. Di sisi lain, teknologi-teknologi barat juga dipersulit untuk masuk ke China. Jadi contohnya teknologi semiconductor itu semakin sulit untuk ekspor chip ke Cina. Makanya yang terjadi apa? Cina diam-diam import chip tuh dari beberapa perusahaan yang dia setup di luar negeri, salah satunya di Surabaya, buat kirim chip-chip prosesor-prosesor ke negeri China yang dilarang, diembargo oleh Amerika Serikat. Terus apa tanggapannya ya? Karena udah mulai banyak nih aktor-aktor negara, pejabat-pejabat baik di Indonesia maupun di luar negeri yang udah membuat skenario bila mana Trump itu beneran menang. Nah salah satunya yang menarik itu adalah melihat respon Cina ya. Lu tahu nggak Cina gimana sih responnya ketika dilihat bahwa hasil polling itu menunjukkan ya ada kemungkinan memang Donald Trump itu bisa terpilih kembali. Ketika diwawancara ya, juru bicara Kementerian Luar Negeri Cina Wang Wenbin itu malah bilang gini, dia sih nggak khawatir tentang siapapun yang jadi presiden Amerika Serikat. Kenapa? Karena mau yang menang Kamala Harris maupun yang menang si Donald Trump, ya Cina tetap harus bisa belajar, bekerja sama, dan berkolaborasi dengan siapapun itu presidennya. Nah ini jawaban yang menurut gue sangat bagus dan sangat diplomatis. Walaupun mungkin ya memang di belakang layar mereka melakukan aktivitas-aktivitas tertentu ya kepada beberapa calon presiden yang mungkin mereka lebih jagokan ya. Karena ya namanya juga negara besar, kan gue suka bilang sama lu, cuma oligarki yang bodoh itu yang tidak menyumbang kepada calon presiden yang ada ketika pemilihan umum. Jadi misalkan ada oligarki punya duit 1.000 triliun. Gue suka kasih contoh. Terus orang maju pemilu. Butuh duit berapa? 100 triliun. Nah oligarki ini kan punya duit 1.000 triliun. Oligarki yang masuk akal apa yang dia lakukan? Kemarin capres ada 3 calon. Masing-masing dia taruh aja 100 triliun, 100 triliun, 100 triliun. Oke. Dia keluar berapa? 300 triliun. Rugi nggak? Enggak. Karena begitu menang APBN Indonesia 2.000-an triliun. Ya, mungkin tahun 2025 bisa 3.000-an triliun. Ya 10%-nya aja masuk balik ke kantong oligark, udah balik modal bro di tahun pertama. Tahun kedua 10%-nya lagi dari 3.000 triliun masuk, udah cuan. Jadi hanya oligark yang bodoh yang cuma kasih duit ke satu capres. Nah sekarang itu di level perusahaan ya, di level pengusaha. Lalu berpikir yang punya modal sekarang di level negara. Negara lain ikut pemilu. Menurut lu logikanya, turun gak nih duit dari Cina untuk masuk ke pemilu itu? Coba lu pikir sendiri. Ini orang duitnya bukan 1.000 triliun ya, udah ngomong kuadriliun. So dari situ kita bisa lihat ya masing-masing orang udah bikin skenario-nya masing-masing. Ada yang di depan seperti ini, tapi di belakang layar sudah pasti menurut gua mereka akan bermain. Tetapi yang gue suka adalah ya diplomat-diplomat di Cina itu sangat terlatih untuk memberikan komentar yang sangat diplomatis dan sangat bijak. Dan gue suka karena ini menunjukkan mereka bermain sesuai dengan kaedah yang diajarkan oleh Deng Xiaoping. Apa? Gak peduli kucingnya hitam atau putih, yang penting dia bisa nangkep tikus. Jadi dia gak penting juga nih mau presidennya Donald Trump, Donald Bebek, atau Mickey Mouse dan Kamala Harris, itu gak penting. Siapapun presidennya, Cina akan berusaha untuk berkolaborasi dengan mereka. Ini betul-betul jawaban yang bijaksana. Ini kayaknya copy paste dari jawaban yang dilontarkan sama Jamie Dimon nih.
CEO-nya JP Morgan. Bahwa apa, ini juga pernah ditanya, gimana kalau seandainya Donald Trump naik, dia kan anti Cina. Gimana seandainya yang menang Kamala Harris, dia kan progresif dan sebagainya. Apa jawaban Jamie Dimon? Ya kami akan berusaha bekerja sama dengan siapapun itu presidennya. Jadi hebat. Memang ini komentar yang menurut gue bagus. Tapi ada satu hal yang menarik, dan ini hasil pembicaraan gue dengan beberapa pengusaha besar di Indonesia yang juga berbisnis dengan pengusaha besar di Cina. Kemarin gue habis ketemu, dia bilang begini sama gue. Ben, lu tahu nggak? Kemarin gue habis meeting sama para pengurus PKC ya, Pasar Komunis Cina, Partai Komunis di Cina itu lagi meeting dengan pengusaha besar di sana dan juga sama teman kita, pengusaha besar Indonesia. Dan dia bilang mereka sekarang lagi ketakutan juga nih Cina kalau seandainya beneran Donald Trump itu naik. Kenapa? Karena kalau Donald Trump beneran naik, lu tahu Donald Trump itu sangat keras ke Cina. Tapi Donald Trump itu best friend ke Putin. Jadi di sini Xi Jinping juga sedang membuat skenario bagaimana bila seandainya sekarang kan mereka CS-an nih. Rusia dan Cina bergabung melawan Amerika Serikat. Tapi sekarang juga mereka lagi membuat skenario bila mana ternyata Cina terpaksa harus bertarung melawan Amerika Serikat yang berteman dengan Rusia. Ada nggak ya kemungkinan itu? Tetapi memang hebatnya PKC ini ya, dia membuat skenario itu bila itu terjadi mereka sudah siap. Dan inilah kemudian yang gue salut, dan ini kita bisa lihat dari kode-kodenya bahwa kemarin apa? Kemarin sedang ada pertukaran narapidana nih, tawanan antara tawanan Amerika Serikat dengan Rusia di barter. Dan ini membuat beberapa pihak itu shock karena ada yang teroris lah, ada mata-mata lah, saling ditukar lah di antara mereka. Tetapi satu yang unik dan kita perhatikan di sini apa yang terjadi? Trump memberikan ucapan selamat kepada Putin, Vladimir Putin, bahwa apa? Ya menurut dia hasil pertukaran itu lebih menguntungkan Vladimir Putin. Jadi dia bilang, wah selamat lah lu making a good deal, ya namanya businessman si Donald Trump. Jadi dia ngasih selamat. Hebat juga nih Putin, lobby-lobbynya, dia dapat good deal. Dan Donald Trump juga berkali-kali bilang kalau seandainya dia terpilih menjadi presiden Amerika Serikat, dia akan mengakhiri perang yang terjadi di Rusia dan Ukraina. Nah ini kode keras nih, buat apa? Buat pengusaha-pengusaha yang berhubungan dengan alat perang, alat militer, persenjataan nih. Karena mereka pasti sangat tidak suka dengan pernyataan Donald Trump. Ingat ya, mereka itu cuan kalau terjadi pembunuhan. Mereka tercuan kalau terjadi peperangan. So buat mereka, Donald Trump ini sangat tidak oke, sangat merugikan kalau menjadi presiden. Jadi satu hal yang perlu kita pahami, gua rasa itu makin banyak upaya-upaya ancaman nih terhadap nyawa Donald Trump. Tapi ini juga bisa menggambarkan sinyal buruk nih buat industri pertahanan bila mana mereka gagal ya menghilangkan nyawa Donald Trump dan Donald Trump terbukti berhasil menjadi presiden. Dan bahkan beberapa badan-badan intelijen di Amerika Serikat itu udah berkali-kali menyatakan kekhawatirannya bila mana seandainya Donald Trump itu kembali naik menjadi presiden Amerika Serikat. Mereka sangat takut bahwa ya Amerika Serikat nanti bakal menjadi brothernya Rusia. Karena ya suka tidak suka Donald Trump juga udah pernah bikin pernyataan kalau NATO itu nggak mau bayar uang abodemen setoran, mereka kan harus bayar setoran karena Amerika itu naruh prajuritnya di Eropa, peralatan tempurnya, jet tempurnya, kapal induknya di Eropa, itu kan biayanya mahal demi melindungi negara Eropa Barat. Harusnya lu bayar, memang kesepakatannya juga mereka harus bayar. Tapi faktanya banyak negara NATO itu yang nggak mau bayar uang abodemen ke Amerika Serikat. Akibatnya Donald Trump sempat bilang, kalau lu gak bayar abodemen ya lu siap-siap aja ya. Ya lu bakal diserang sama Rusia. Gue bahkan mungkin bakal menyemangatin Rusia nih buat segera nyerang lu. Makanya lu buru-buru lah bayar uang abodemen lu ke Amerika Serikat. So dari sini kita bisa lihat bahwa Trump itu memang logika bisnismen. Dia pro Amerika Serikat. Dan dia yang jelas menurut gue dia anti Cina. So gimana ya dengan nasibnya Indonesia? Menurut gue Presiden Prabowo baru saja mengeluarkan langkah yang cukup spektakuler loh. Bahwa apa ya, pemilu Amerika Serikat belum selesai nih, belum juga nyoblos. Tapi apa yang terjadi, Presiden Prabowo sudah sowan ke Presiden Putin di Rusia. Nah ini mengindikasikan tadi bahwa apa, banyak pemimpin atau pejabat-pejabat yang selama ini dekat dengan Xi Jinping atau berusaha ngambil hatinya Cina, sekarang mereka udah lihat nih, ada kemungkinan terjadi skenario di mana Amerika Serikat di era Trump nanti akan menjadi brother dengan Rusia dan mereka akan bersama-sama ngeroyokin Cina. Dan itu terbukti. Kenapa? Ya makin banyak pejabat-pejabat yang sowan ke Putin. Karena menurut mereka begitu Donald Trump naik, ada kemungkinan perang di Ukraina Rusia itu segera selesai. Itu pertama. Dan yang kedua, ya ada kemungkinan ya bisnis akan berjalan
lancar, lebih lancar lagi, terutama bisnis yang berhubungan dengan energi. Dan makanya jangan heran mulai banyak orang yang berusaha ambil hatinya Putin. Ya, dengan harapan apa? Ya bisa ikut menjadi saudaranya si Donald Trump. So I think yang namanya Prabowo mengambil langkah yang bijaksana nih di sana. Tapi ya kalau lu pikir lagi dengan jelas, ini kan semua dibangun berdasarkan asumsi bahwa Donald Trump akan menang, itu pertama. Dan yang kedua, setelah Donald Trump menang, dia akan menjalin kemitraan yang lebih erat, lebih brother lah dengan si Putin. Itu kan asumsi yang dibangun. Tapi pertanyaannya nih, gimana kalau seandainya Kamala Harris yang menang? Apakah Prabowo sudah melakukan langkah blunder dengan malah sowan ke Putin? Menurutmu apa yang akan terjadi dengan masa depan Indonesia bila dilihat kok Indonesia condongnya ke Putin? Sementara kita udah tahu yang namanya Partai Demokrat itu anti Cina dan yang kedua sangat anti Rusia. Jadi guys, pemilu Amerika Serikat ini tinggal menghitung hari loh di bulan November. Menurut kalian siapa sih yang bakal menang? Apakah masih Donald Trump ataukah Kamala Harris? Dan gimana ya skenario yang tepat bagi Indonesia? Ingat, Cina udah bikin skenarionya sendiri. Kalau buat Indonesia sendiri gimana ya posisi yang harus kita ambil nih? Jangan lupa ya, like, share, and comment di bawah ini. Siapa sih calon presiden favoritmu? Oke guys, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa segera tulis opinimu di bawah ini. Siapakah calon presiden Amerika Serikat yang kalau menang bakal memberikan banyak keuntungan bagi Indonesia? Salam sehat, salam cuan, bye-bye.